Seorang anak laki-laki selalu membawa rantai besi yang sangat berat saat menyapu. Ia telah melakukan hal itu setiap hari selama 5 tahun terakhir. Dari luar, rantai itu terlihat biasa, tetapi beratnya lebih dari ribuan kilo. Menyapu setiap hari sambil membawa beban seberat itu membuat pergelangan tangannya penuh dengan bekas luka yang dalam. Suatu hari saat ia sedang menyapu halaman seperti biasa, prajurit wanita nomor 1 dari wilayah Jingga datang mendekatinya. Ia tahu bahwa anak laki-laki itu sangat kuat. Tanpa mengatakan apa-apa, wanita itu langsung menyerangnya. Namun dia hanya berdiri diam dan menerima serangan itu secara langsung. Ketika wanita itu melihat bahwa dia tidak berusaha menghindar meski terluka, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi para ksatria sejati saling menghormati. Wanita itu tidak ingin menang dengan membunuhnya. Melihat keteguhan anak laki-laki itu, dia menghentikan tantangan dan bersiap pergi. Sebelum pergi, dia menjatuhkan token dewa bela diri. Dia berkata, "Jika suatu hari hatimu berubah, datanglah untuk bertarung denganku kapan saja." Sebenarnya, 5 tahun yang lalu, anak laki-laki itu telah menjadi petarung nomor 1 di dunia bela diri. Namun sebagai balasannya, seluruh keluarganya dibunuh. Ayahnya tidak ingin dia membalas dendam. Jadi hingga napas terakhirnya, ia tidak memberitahu siapa musuh mereka. Anak itu hidup dalam penyesalan yang mendalam. Setelah hari itu, ia benar-benar hancur. Namun putri sulung dari sekolah bela diri menyelamatkannya. Sejak itu dia hidup tanpa tujuan, hanya menghabiskan hari-harinya dengan membersihkan. Setelah prajurit wanita itu pergi, kakak perempuan itu datang kepadanya dengan membawa sebuah buntalan dan berkata, "Kemas barang-barangmu dan pergilah dari sini." Alasannya, "Sekolah kami tidak bisa lagi menanggung orang yang tidak berguna." Kata-katanya sangat keras, tetapi anak itu tetap pergi tanpa mengatakan apa-apa. Sebenarnya kakak perempuan itu terpaksa melakukan itu. Musuh mereka akan segera menyerang sekolah bela diri, dan pemimpin muda dari geng OPEC menyukai kakak perempuan itu. Dengan alasan duel, dia sebenarnya ingin memaksanya. Orang-orang sekolah bela diri terlalu lemah dibanding dia. Untuk menghemat waktu sebelum pertarungan, mereka menyiapkan sebuah batu pengukur kekuatan. Hanya mereka yang memiliki peringkat yang dapat muncul yang boleh naik ke atasnya. Seorang murid sekolah bela diri menjadi yang pertama mengikuti tes. Tetapi meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, batu itu tidak bersinar. Semua orang mengira musuh telah memanipulasi batu itu. Tetapi pemimpin muda geng itu maju dan memasukkan kekuatannya ke batu tersebut. Seketika batu itu bersinar emas, dan tulisan peringkat 5 muncul. Itu berarti dia berada di peringkat kelima di seluruh dunia bela diri. Dia mengejek, "Gadis cantik, kalau kau takut, larilah dan selamatkan wajahmu yang indah." Kakak perempuan itu tahu dia tidak bisa menang, tetapi tetap naik ke arena. Dia sudah memutuskan, lebih baik mati hari ini daripada menikah dengan lelaki hina itu. Dia terus menyerang berulang-ulang dan jatuh berulang-ulang. Sementara itu, anak laki-laki yang telah pergi mengetahui apa yang terjadi di sekolah. Barulah dia mengerti mengapa kakak perempuan itu sengaja mengatakan kata-kata menyakitkan untuk mengusirnya. Dia segera kembali. Saat tiba, dia melihat kakak perempuan itu terbaring di tanah berlumuran darah. Dia berpikir, "Aku akan membalas kebaikan orang yang pernah menyelamatkanku, meski harus membayar dengan nyawaku." Dia maju dan berkata, "Aku akan bertarung. Ayah, aku tidak ingin terus lari dari dosaku. Tetapi aku juga tidak akan berpaling dari ini." Dia menunjukkan rantai besinya yang berat dan berkata, "Setiap hari aku bekerja sambil mengangkat ini. Sekarang berilah aku hak untuk mengukur kekuatanku." Musuh berkata, "Peringkatmu harus di atas peringkat kelima. Jika tidak, kau akan menjadi budak seperti anjing." Semua orang marah, tetapi dia adalah harapan terakhir mereka. Tes dimulai. Orang-orang berkata, apa yang bisa dilakukan oleh seorang penyapu yang bahkan tidak punya kekuatan dalam? Namun perlahan-lahan, batu itu mulai bersinar. 19 detik. Dia bertahan lebih lama dariku. Kemudian peringkatnya berubah. 5, 4, 3. Semua orang terkejut. Dia hanya seorang pembersih, tapi dia telah melampaui para petarung asing. Akhirnya semua bertanya, sebenarnya siapa anak laki-laki ini?